Baik, selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita dalam kondisi yang baik. Kita mau sama-sama pagi hari ini datang, kita bangun mezbah di pagi ini, biar Tuhan bersemayam di atas pujian penyembahan kita, dan biar Tuhan memberikan tuntunan untuk kita boleh mengawali hari ini. Sebelum kita mengawali hari ini, kita boleh meminta tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Kita bersekutu dengannya. Mari kita berdoa, Pak, bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Menikmati Engkau pagi hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan, tuntunan-Mu yang kami butuhkan pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memperdengarkan suara-Mu atas setiap kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan juga Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, buat anugerah-Mu, Yesus. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami, memberikan pujian penyembahan. Oh, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, rahmat-Mu selalu baru, selalu baru
besar setiamu Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu, buat penyertaan-Mu, buat tuntunanmu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Mari naikkan syukur kita sama-sama. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tak habis-habisnya kasih setia, kasih dan rahmat-Mu selalu baru Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu, oh Yesus, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, oh senangkan-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan. Ini kerinduan kami, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, oh Yesus, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh menyenangkan hatimu, oh Yesus Tuhanku, hanya itu kerinduan kami Tuhan. Oh Yesus, terimalah persembahan kami, penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya kerinduan kami Tuhan. Oh menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, oh Yesus, Yesus, oh Tuhan, Tuhan, Yesus, hanya itu kerinduanku. Biar kami bawa penyembahan kami Tuhan. Oh Yesus,
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, kerinduan kami menyenangkanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah sebelum kami memulai pagi ini, hari ini kami mau berjalan dalam kebenaran-Mu lewat tuntunan firman-Mu. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mezbah Syukur pagi hari ini. Kita percaya ya Tuhan yang sudah melindungi, menjagai kita bahkan sampai pagi hari ini kita dalam tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa apapun persoalan, masalah yang harus kita hadapi. Tetaplah percaya bahwa Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kita. Bagian kita hanyalah mengejar perkenanan Tuhan. Baik, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, dan firman Tuhan terambil pagi hari ini dari Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yeremia 17 ayat 9 dan ayat 10. Firman Tuhan berkata di sana begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang, setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, firman ini berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Firman ini datang dari Yeremia ya bagi bangsa Israel, saudara. Tuhan mengingatkan bangsa itu ya untuk mereka itu ya hati-hati dengan hati mereka, karena hati itu licik ya. Bangsa itu berpikir ya siapa yang dapat mengetahui hati ya. Siapa yang dapat mengetahui sampai ke dalam hati apa yang tersimpan dalam hidup kita. Saudara, firman ini ya, lewat firman ini Yeremia menyampaikan bahwa ya Tuhan sedang menjelaskan mengapa manusia itu berdosa, saudara. Manusia itu berdosa ya, kembali lagi itu karena masalah hati, saudara. Hati kita ini ya dari awal kita dilahirkan ke dalam dunia, kita telah dikandung dalam dosa. Jadi hati manusia itu sejak lahir ke dunia selalu condong untuk berbuat dosa ya. Makanya firman Tuhan berkata betapa liciknya hati, firman Tuhan ini. Ya, dikatakan di sana kita dilahirkan, sejak kita dilahirkan lebih mudah untuk kita condong ke dalam dosa, melakukan kejahatan, melakukan kesalahan. Kenapa? Karena memang dari awalnya manusia sudah berdosa. Namun, ya kita ini dapat memilih sebenarnya. Dan itu semua dimulai dari sikap hati, saudara. Kenapa dari sikap hati? Ingat firman Tuhan berkata Tuhan itu melihat hati. Bagaimana hidup kita yang di luar bisa beres? Ya semua dimulai dari hati. Kalau dari hati saja kita berani menjaga perkenanan dari hati kita, kalau dari hati saja kita berani menjaga kebenaran, kekudusan dalam hati, maka itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, saya memberi contoh di sini, saudara. Kalau dari hati nih ya kita tuh jengkel sama orang. Ya nggak ada yang tahu nih kita tuh jengkel sama orang. Cuma kita, bahkan suami mungkin nggak tahu. Tapi tiba-tiba waktu kita jengkel kepada orang, ya ada Roh Kudus yang mengingatkan di hati kita. Ya kamu itu berdosa loh, kamu tuh jengkel sama dia, bertobat. Ya lalu dari hati ya kita langsung berdoa, Tuhan ampuni saya, Tuhan kuduskan hati saya. Itu artinya orang yang menjaga kemurnian hatinya, menjaga kekudusan di awalnya dari hati. Firman ini berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Firman ini ditujukan kepada bangsa Israel, dan yang pasti ini juga buat kita semua. Jangan sampai hati kita itu sudah membatu. Lalu berpikir lagi, siapa yang dapat mengetahui hatiku? Ya, ibu-ibu, engkau tidak bisa menyimpan rahasia di dalam hati. Tidak ada yang tertutup ya di hadapan Tuhan. Mungkin kita bisa tutupi dari suami, dari istri. Tetapi firman ini berkata, siapa yang dapat mengetahuinya? Aku, ayat 10, Tuhan yang menyelidiki hati.
dan yang menguji batin. Ujian itu diawali dari mana? Dari dalam hati dan dalam batin kita. Kalau kita ini orang yang berkenan, mau mengikuti Tuhan sungguh-sungguh, mau mengejar apa yang menyenangkan hati Tuhan, maka dari hati Tuhan sudah menguji kita, saudara. Kejujuran, kebenaran dari hati itu Tuhan lihat. Makanya percuma kita mau berdoa, bertalu-talu, berpuasa, kalau hati kita tidak beres di hadapan Tuhan, maka kita gak akan pernah bisa melihat mujizat Tuhan terjadi. Mari kita bereskan dari hati kita. Tuhan, kata di sana firman Tuhan, aku Tuhan yang menyelidiki hati. Aku Tuhan yang menguji batin. Hati dan batin manusia itu tidak ada yang tahu. Makanya firman Tuhan berkata, hati-hati, menjaga hati, waspadalah. Karena hati gak ada yang tahu. Di muka kita bisa manis, tapi dalam hati pahit, siapa yang tahu? Tuhan yang tahu. Jangan pikir Tuhan gak melihat. Tuhan yang melihat, dikatakan Tuhan yang melihat, menyelidiki hati, yang menguji batin. Dari batin kita saja, ya Tuhan itu sudah maha melihat. Dari batin kita saja Tuhan itu sudah tahu, saudara. Makanya firman ini berkata, ya Tuhan menyelidiki hati dan menguji batin. Untuk apa? Untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tuhan menguji batin kita, hati kita untuk apa? Untuk memberi balasan. Makanya saya selalu berkata, jangan ya hanya mendengar khotbah-khotbah yang enak-enak terus. Oh Tuhan itu tidak pernah murka. Oh Tuhan itu gak pernah membalas kejahatan. Ayat ini dengan jelas berkata, Tuhan itu Tuhan yang membalas setimpal dengan ya tingkah langkah orang, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dan semua itu diawali dari hati. Kalau orang itu dari hati sudah kudus, dari hati sudah bersih, maka seluruh perbuatan hidupnya juga itu kudus dan bersih. Tapi kalau dari hati kita ini sudah tidak murni, dari hati kita ini diuji Tuhan, kita sudah tidak lulus, maka akan sulit Tuhan bisa bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Mari saudara, jangan biarkan ada penghalang berkat. Karena Tuhan itu Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Mari kita mau berkata, Tuhan lihat hati kami Tuhan. Kalau ada sekiranya sesuatu yang tidak berkenan di hati kami, ada kepahitan, sakit hati, iri hati, ada rancangan-rancangan jahat yang tidak benar, ada siasat-siasat, ada sesuatulah yang jahat, Tuhan kuduskan hati kami. Biar itu menjadi doa kita setiap hari. Tuhan kuduskan hatiku, Tuhan sucikan hatiku Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu hati kita kudus, maka seluruh hidup kita kudus. Dimulai dari sesuatu yang tidak terlihat dulu. Dimulai dari hati yang tidak terlihat dulu ya. Kalau sesuatu yang tidak terlihat kita bisa menjaganya, maka pasti sesuatu yang terlihat itu juga ya pasti kita mampu berbuat benar. Karena sesuatu yang tidak terlihat aja kita bisa jaga, apalagi yang tidak terlihat. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih ya, biar kita mau terus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hari ini kita mau berdoa, Tuhan, kami mau mengawali hari dengan hati yang bersih. Kami mau mengawali hari ini dengan hati yang kudus. Tidak ada pertikaian, tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Bahkan mungkin sekalipun orang itu jahat, aku mau tetap mengasihi dari hati. Biar hanya Tuhan saja yang menilainya, biar hanya Tuhan sajalah yang memberikan kami kekuatan untuk terus menjaga hati kami Tuhan, agar hati kami ini kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Biarlah saudara kita mau terus setia mengejar perkenanan Tuhan mulai dari hati, agar hidup kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, bahkan apapun yang kita lakukan akan diberkati. Ingat baik-baik, Tuhan itu menyelidiki hati dan Ia menguji batin. Untuk apa? Memberikan balasan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan dan tingkah langkahnya. Biar kita mau bilang, Tuhan hari ini kami berikan hati kami Tuhan kepadamu. Ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan. Biar sungguh-sungguh Tuhan yang menjaga hati kami. Sungguh-sungguh Tuhan yang menjaga hidup kami, jiwa kami. Agar kami kedapatan berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan yang kami bawa ke hadapan hadirat-Mu pagi ini. Kami berikan hati kami Tuhan.
Mari katakan di hadapan Tuhan. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu Tuhan, setiap waktu. Oh, nyatakan kami beri hati kami, ku berikan hatiku Dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. semuanya Amin Yesus. Oh, di dalam hidupku, di setiap waktu Tuhan, setiap waktu. biar kami menyatakan jalan-jalan. Lebih lagi katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku Tuhan, Dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidup kami. Di setiap waktu Tuhan, di setiap kami mau nyatakan jalan-jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Kami beri hati kami Tuhan. Kudus, 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 kuduskan hati kami Bapa. Ini kerinduan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin kami. Sesuatu yang tidak terlihat, itulah yang Tuhan lihat. Karena itu hari ini Bapa, kami mau bereskan hati kami, supaya kami menerima balasan yang setimpal. Kalau hati kami kudus, maka Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Engkau lihat hati kami pada pagi hari ini Tuhan. Masing-masing kita koreksi diri di hadapan Tuhan saudara. Katakan, Tuhan lihat hati kami kalau sekiranya kami masih menyimpan dendam, kepahitan, menyimpan kesalahan orang. Mungkin itu saudara kami, kakak kami, adik kami, teman kami, atau siapapun. Kami mau buang semua itu untuk kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan. Kuduskan hati kami Bapa, biar Engkau dapati ketika Engkau menguji batin kami berkenan di hadapan Tuhan. Tidak mudah tapi kami mau melakukan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mezbah syukur. Bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan hari-hari ini. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan boleh mendatangkan perkenanan Tuhan. Yang hari ini bekerja di luar rumah, dalam rumah, di luar kota, Tuhan menyertai, memberkati, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan Bapa, Engkau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang berulang tahun pada hari ini. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan hormat di tangan kiri. Biar semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani mereka. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dan jamah Bapa. Bahkan setiap mereka yang berusaha hari-hari ini, yang berdoa memohon pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan. Bagian kami mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih buat hari baru, nafas yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau hidup dengan hati yang kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita.
namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi, tetap semangat. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku.